Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Satria Evandi, SPSI MPSI. Saya adalah dosen tetap di program studi psikologi Universitas Piazza Saintika. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen yang sedang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di tahun 2026. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3. Adapun gambaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mempelajari bagaimana penerapan ilmu psikologi dalam konteks dunia kerja baik di perusahaan maupun organisasi. Dalam mempelajari psikologi industri dan organisasi, mahasiswa akan belajar bagaimana menerapkan ilmu psikologi yaitu dalam bentuk perilaku kerja, motivasi kerja, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia hingga kepada pengembangan organisasi. Dalam mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana pola dan perilaku kerja manusia secara psikologi, serta menggunakan ilmu psikologi dalam membantu penerapan dan pengembangan sumber daya manusia secara ilmiah. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi memiliki dua capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan konsep dasar teori psikologi dalam menggambarkan dan menganalisis perilaku serta persoalan psikologis individu, kelompok, organisasi, komunitas, hingga ke level yang lebih besar. Mahasiswa mampu merencanakan dan mengembangkan karir menggunakan pengetahuan dan ilmu psikologi. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi juga memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar psikologi industri dan organisasi, serta menganalisis penerapannya dalam konteks perilaku kerja, motivasi, dan kepuasan kerja di organisasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika kelompok, budaya, organisasi, dan kepemimpinan menggunakan teori psikologi untuk menggambarkan persoalan psikologis dalam konteks organisasi. Mahasiswa mampu menerapkan konsep psikologi dalam proses seleksi, pelatihan, dan penilaian kinerja untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan ilmiah. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Dengan rincian pertemuan 1-7 yaitu adalah pemaparan materi, lalu pertemuan 8 adalah ujian tengah semester, lalu dilanjutkan dengan pertemuan 9 hingga 15 pemaparan materi kembali, dan pertemuan terakhir yaitu ditutup dengan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki 5 kriteria penilaian. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah kehadiran, yang keempat adalah tugas ataupun kuis, dan yang kelima adalah ujian. Masing-masing dari kriteria penilaian ini memiliki bobot 20%. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi memiliki metode pembelajaran berupa ceramah interaktif, di mana dosen menyampaikan materi namun dengan melibatkan mahasiswa dalam berdiskusi dan menemukan beberapa permasalahan dan analisis terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam perkuliahan. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat sehingga pembelajaran menjadi 2 arah. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi meliputi pembelajaran daring menggunakan Zoom atau Google Meet, lalu terdapat juga e-learning dari Universitas Piazza Saintika dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi untuk penyusunan laporan ataupun tugas-tugas kuliah seperti Google Doc, Canva, dan sebagainya. Sesaat lagi saya akan menyajikan salah satu video pembelajaran di kelas dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk materi motivasi kerja. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Saya suka sekali dengan semangat teman-teman ya untuk perkuliahan hari ini. Baik, kali ini saya akan lanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang baru. Ini bisa teman-teman lihat ya di depan sini, yaitu tentang motivasi kerja. Ya. Nantinya akan ada 5 teori motivasi kerja yang akan kita bahas. Lalu dapat menyambungkan teori tersebut dengan masalah-masalah motivasi kerja karyawan pada umumnya. Ya, siap ya? Kita mulai. Siap. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke teori hari ini, saya akan membawa teman-teman semua untuk melihat sebuah realita dulu dan saya akan bertanya gitu ya. Realitanya begini, ini beneran terjadi juga di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi pada sebuah perusahaan atau organisasi misalnya ada 2 orang karyawan nih ceritanya. Ya. 2 orang karyawan ini gitu ya, ada yang satu
antusias sekali kerjanya. Ada yang satu itu bekerjanya ala kadarnya, seperlunya saja gitu ya. Terus yang satu ini, yang antusias ini, dia mampu menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, sedangkan yang lainnya itu justru dia lebih menghindar gitu ya, bekerja ya seperlunya aja lah, nggak mau yang berat-berat sekali. Dan yang tadi, yang antusias tadi juga suka untuk mencari feedback atau nasihat-nasihat untuk pengembangan, sedangkan yang lainnya justru menunggu instruksi. Namun faktanya dua orang ini bahkan memiliki jabatan yang sama, kadang gajinya juga sama, fasilitas kerjanya juga sama, gitu. Jadi kenapa dengan kesamaan itu mereka juga bisa berbeda gitu loh? Ada yang bisa kasih saya pendapat tidak? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Apa yang menyebab dia jadi berbeda? Menurut saya nih Pak, kebutuhan staf karyawan itu berbeda-beda. Misalnya ada tujuan yang berbeda, pencapaian yang berbeda-beda, kesempatan yang mengembangkan diri, dan lingkungan kerja, rasa aman dan persepsi mengenai tahap kerja tersebut, Pak. Oke, baik, silakan duduk. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat ya, karyawan itu bekerja itu punya kebutuhan tadi, kata teman Anda, yang berbeda-beda gitu ya. Meskipun mungkin gajinya sama, namun karena kebutuhannya beda, dia akan menghasilkan perilaku kerja yang berbeda, karena motivasinya juga jadi berbeda tadi ya. Oke. Nah, dari sinilah makanya kita penting dalam industri dan organisasi untuk mempelajari motivasi kerja orang itu seperti apa. Gitu ya. Baik. Nah, ini dia. Jadi motivasi kerja dipelajari untuk menjawab pada dasarnya di 3 bagian ini. Jadi motivasi kerja itu membantu untuk menjelaskan arah. Jadi orang bekerja itu untuk mencari apa? Mencapai apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal intensitas. Orang kalau bekerja, seberapa besar sih kemauan dia atau seberapa besar mungkin effortnya ya dalam bahasa sekarang untuk mencapai hasil kerjanya. Seberapa besar yang dia mau untuk keluarkan. Dan yang ketiga itu persistensi, yaitu seberapa lama dia mampu untuk loyal, dia mampu untuk bertahan menghasilkan kinerja-kinerja tersebut. Saya akan memperkenalkan kepada Ananda 5, paling tidak, sebenarnya lebih banyak lagi ahli sudah menjelaskan mengenai motivasi, tapi ada 5 pendapat ahli yang perlu mahasiswa ketahui tentang motivasi kerja. Saya akan mulai yang pertama adalah tentang teorinya dari Abraham Maslow ya. Sudah pada kenal semua ya untuk teori ini. Nah, kata Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia kan dimulainya dari kebutuhan dasar ya. Fisiologis, ada sandang, pangan, dan papan, kan seperti itu. Lalu kalau sudah terpenuhi, dia akan naik ke kebutuhan berikutnya. Setelah itu juga lanjut sampai yang terakhir kepada pencapaian aktualisasi diri. Begitupun dalam bekerja, orang menurut Maslow mencari pekerjaan atau ingin mengeluarkan effort dalam bekerja dikarenakan memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat orang bekerja itu adalah untuk beli makanan gitu ya mungkin ya, atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau untuk membeli rumah atau membeli kendaraan dengan gajinya ditabung. Kan pada dasarnya seperti itu. Maslow sudah menjelaskan dengan sangat presisi ya, gitu. Nah, jadi apabila misalnya gitu ya, salah satu kebutuhan ini tidak didapatkan dalam pekerjaan, maka otomatis motivasi orang itu bekerja menjadi turun sekali. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari Abraham Maslow ya. Jadi ada fisiologis, lalu orang mencari keamanan, lalu orang mencari status sosial, lalu orang mencari penghargaan dari pekerjaannya, dan akhirnya apabila tetap sampai untuk meningkatkan diri akan menjadi aktualisasi terhadap diri karyawan itu sendiri dalam pekerjaan. Nah, saya mau tanya nih kepada mahasiswa semua ya. Jika seseorang gitu ya merasa, anggaplah sudah bekerja bertahun-tahun gitu ya, dan ternyata dia menyadari bahwa kontraknya atau masa kerjanya tidak akan lama lagi di sebuah perusahaan, atau mungkin dia sudah mendengar kabar dia akan dipecat atau digantikan oleh karyawan lain gitu ya. Nah, kira-kira menurut teorinya Maslow tadi, kebutuhan mana yang akan terancam dirasakan oleh karyawan tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Yaitu Apa jawabannya? kebutuhan akan rasa aman
dalam tetap bekerja dan tetap memiliki penghasilan, Pak. Oke, jadinya kebutuhan rasa aman ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Betul. Salah satunya adalah kebutuhan rasa amannya akan terganggu ya. Di sini bisa dilihat keamanan. Mungkin dengan gaji dia sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, namun rasa aman untuk tetap hidup sejahtera dari pekerjaan tersebut jadi mulai terusik ya, tergubris dia. Nah, makanya itu Maslow menjelaskan seperti itu bagaimana motivasi sangat mempengaruhi hidup seseorang ya dalam bekerja. Baik, berikutnya saya akan masuk ke teori yang kedua ya. Di sini bisa lihat teman-teman semua, yaitu teori dari Herzberg ya. Nah, Herzberg mengatakan bahwa motivasi itu cukup ditentukan atau dipilah menjadi dua. Itu istilahnya ada faktor hygiene dan faktor motivator. Nah, di sini kita bisa lihat menurut Herzberg, hygiene itu justru sebenarnya tidak mengarah kepada pencapaian kepuasan dari karyawan itu sendiri, karena sumbernya bukan berasal dari dalam diri karyawan. Sumbernya dari lingkungan tempat dia bekerja ya. Di sini ulasannya ada gaji, fasilitas gitu ya. Lalu ada kebijakan atau aturan-aturan yang berlaku selama bekerja, hubungan dengan atasan seperti apa, baik atau buruk, kondisi dan keamanan kerja yang didapatkan seperti apa. Meskipun ini ada sedikit pengaruhnya, namun tidak terlalu meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Karena menurut Herzberg, faktor kedua lah, yaitu motivator atau intrinsik dalam diri karyawan yang justru mempengaruhi motivasi kerja itu. Pertama, pencapaian. Goals-nya apa? Orang bekerja itu pengen cari apa? Itu satu. Yang kedua, pengakuan kerja. Atasan ada nggak mengakui, atau keluarga memberikan sebuah status nggak, atau sebuah cara pandang nggak dengan jabatan yang dimiliki oleh si individu tersebut. Atau yang ketiga, tanggung jawabnya. Diberikan tanggung jawab yang sesuai tidak? Terlalu berat nggak tanggung jawabnya? Atau terlalu ringan nggak tanggung jawab dalam bekerjanya? Itu mempengaruhi. Dan peluang berkembang dan berkarir lebih tinggi. Kalau stuck di level yang di bawah saja terus selama bertahun-tahun, orang pasti akan jenuh dan bosan, tentu saja gitu ya. Jadi Herzberg menekankan bahwa untuk memperbaiki motivasi karyawan, coba disasar motivatornya dan didukung oleh hygiene agar tidak turun ininya, rasa semangat dalam bekerjanya ya, sehingga tidak banyak mengeluh karyawan. Ini faktor paling utamanya ya. Nah, saya akan bertanya lagi nih kepada mahasiswa. Ini gitu ya. Sebuah perusahaan menyediakan ruangan, fasilitas dan segala macam yang nyaman gitu ya. Tapi tetap aja ada satu atau dua karyawan gitu ya, yang dia merasa jenuh, merasa bosan, merasa nggak happy dengan lingkungan kerjanya, gitu ya, sehingga kerjanya monoton dan hasil kerjanya juga jarang diakui. Nah, kira-kira nih dari yang saya jelaskan tadi, menurut Herzberg, faktor apa nih yang mempengaruhi? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Baik, silakan berdiri. Kira-kira jawabannya apa dari Herzberg ini? Menurut teori Herzberg, untuk faktor hygiene-nya mungkin seperti fasilitas kerja itu sudah terpenuhi ya Pak. Tapi kalau untuk faktor motivator seperti pengakuan, tantangan, tanggung jawab, dan juga pengembangan dirinya mungkin masih belum ada Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Oke, jadi itu ya. Karena memang meskipun fasilitasnya mewah gitu ya, sangat-sangat level atas lah ceritanya, senang, menyenangkan, AC-nya dingin dan segala macam gitu ya. Pokoknya yang enak dah kalau untuk berlama-lama di kantor misalnya ya. Namun tetap kalau yang isi dalam diri karyawan tidak terpenuhi, seperti tadi penghargaan, pengakuan, pencapaiannya apa, tidak jelas gitu ya. Karyawan itu akan lama-lama menjadi hilang semangatnya, hilang energinya. Karena dia merasa setiap hari datang ke kantor, itu mau ngapain, mau mencapai apa kan gitu ya. AC dingin, oke, enak, kemana-mana dapat kendaraan dari kantor, oke. Tapi ngapain saya setiap hari bolak-balik begini? Kan gitu pertanyaannya. Apa yang akan berubah dari diri saya ke depan? Nah, itu Herzberg menjelaskan perbedaannya. Itu ya. Oke, baik. Saya akan lanjut ke teori berikutnya, masuk ke teori ahli yang lain ya tentang motivasi, yaitu teorinya McClelland. Nah, McClelland menjelaskan sebenarnya cukup simpel juga sama seperti Herzberg, bahwa motivasi orang dalam bekerja dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, pertama ada orang yang bekerja untuk mencari prestasi, sehingga dia akan berusaha untuk mencari target-target yang sulit ceritanya gitu ya, yang menantang sekali gitu ya.
dan dia butuh umpan balik yang sangat-sangat nyata dan jelas. Karena dia suka sekali tantangan orang seperti ini. Karena prestasi itu tadi ya sangat tinggi capaiannya. Lalu ada orang yang bekerja itu untuk berafiliasi, untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, orang seperti ini senang sekali jika lingkungan kerjanya harmonis dan penuh kerjasama yang solid. Dan yang ketiga, ada orang yang bekerja itu untuk mencari power atau kekuasaan ya. Nah, ini yang akan dia lakukan, yaitu berusaha untuk menjadi pimpinan meskipun dalam kelompok yang kecil gitu ya. Dia pengen dia menjadi tim leadernya atau ketuanya, atau dia suka memberikan dampak-dampak atau memberikan influence, pengaruh-pengaruh dalam lingkungan sekitar tempat ia bekerja. Nah, itu kata McClelland mengenai motivasi kerja karyawan. Nah, otomatis dari 3 orang ini mungkin ya, atau 3 jenis ini, bisa jadi dalam satu diri seseorang itu ada 3-3-nya, namun selalu ada yang lebih dominan dibanding faktor yang lain, kan gitu ya. Nah, otomatis juga nanti untuk meningkatkan motivasi melalui teori McClelland ini harus disesuaikan juga mengenai jenis-jenis tugasnya, imbalannya gitu ya, dan desain-desain pengembangan karir yang akan diberikan, karena arahnya ini sudah berbeda-beda. Paham ya? Oke. Nah, saya akan bertanya lagi nih dengan teori McClelland, kira-kira jika kasusnya seperti ini. Bayangkan ya, Anda jadi seorang manajer lah, atau seorang kepala cabang misalnya ya, atau seorang kepala biro di tempat Anda bekerja, gitu ya. Dan Anda punya karyawan yang sangat-sangat pengen mencapai lebih dari apa yang bisa dia lakukan. Dia pengen tidak puas gitu ya dengan apa yang ada saat ini. Pokoknya prestasinya tinggi sekali. Dia pengen mencapai lebih dan lebih setiap harinya, gitu ya. Nah, kira-kira Anda sebagai pimpinan tadi yang punya bawahan seperti itu, apa jenis pekerjaan atau jenis support dukungan yang akan Anda kasih untuk karyawan dengan tipe seperti itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Berdiri. Kalau saya jadi manajer, saya akan memberikan pekerjaan yang jelas, bertanggung jawab penuh, memberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja, umpan balik, serta adanya dalam memberikan inisiatif, Pak. Oke, jadi kamu akan berikan dia kemampuan untuk inisiatif gitu ya. Oke, silakan duduk. Jadi memang lebih kurang seperti itu ya. Orang-orang yang berprestatif seperti ini, dia hanya butuh lebih banyak hal-hal yang dapat meningkatkan atau mengupgrade kapasitas dirinya. Dia nggak suka hal-hal kerjaan-kerjaan yang tidak jelas. Kalau memang ada imbalan yang besar atau memang ada reward gitu ya, atau ada peluang yang besar bagi dia untuk berkembang, dia akan lebih suka pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Yang monoton, yang biasa-biasa aja, yang repetitif tuh orang-orang seperti ini tidak suka atau akan jenuh dia dalam bekerja. Itu menurut McClelland tadi ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke teori berikutnya. Itu teorinya Vroom ya. Cara bacanya ini kayak bunyi kendaraan ya. Vroom gitu. Oke. Teorinya dikenal dengan teori ekspektasi. Jadi orang bekerja ya itu punya 3 bagian juga. Ya, 3 kontinum dikelompokkan, yaitu menjadi usaha atau kinerja ini, lalu instrumental kinerja itu akan mengarah kepada penghargaan, dan valensi orang akan bekerja itu untuk mencari nilai yang personal bagi dirinya. Di menurut Vroom gitu ya, orang memiliki 3 bagian ini dalam motivasi kerjanya. Gitu. Jadi menurut Vroom ini cukup simpel ya. Nah, polanya bisa kita lihat di sini. Jadi menurut Vroom, orang akan memberikan usaha apabila memang menghasilkan sebuah kinerja tertentu yang positif terutama ya. Nah, otomatis dari kinerja tersebut orang akan mengharapkan sebuah penghargaan, sebuah pengakuan atau at least sebuah pujian gitu ya atas hasil kerjanya. Dengan adanya penghargaan otomatis orang tersebut merasa lebih bernilai, dia punya kualitas, dia punya level gitu ya yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itulah yang akan menjadi sumber motivasi dalam bekerja gitu ya. Oke, saya juga punya pertanyaannya nih. Misalnya gini ya. Sebuah perusahaan misalnya menjanjikan bonus bagi karyawan yang berprestasi. Tapi
dalam perusahaan ini ternyata bonus itu ditentukan oleh politik dalam kantor atau dalam perusahaan. Jadi yang lebih dekat dengan atasan, dia yang dapat banyak bonus. Nah, kira-kira menurut Anda dari teori Vroom ini, apa sih permasalahan yang ada di dalam kantor seperti ini? Ada yang bisa bantu saya jawab? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Apa jawabannya kira-kira? Jadi menurut saya yang bermasalah itu adalah instrumentalitasnya, Pak. Kenapa itu? Karena hubungan antara kinerja dan penghargaannya itu dianggap tidak jelas dan tidak dipercaya oleh karyawan, di mana mereka merasa bahwa ketika mereka bekerja keras, hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sehingga faktor utama yang menjamin untuk mendapatkan bonus itu yaitu kedekatan tersebut, Pak. Oke, bagus. Oke, silakan duduk ya. Saya akan masuk kepada teori dari ahli yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teorinya dari Adams ya. Teori Adams ini namanya teori equality atau keadilan. Simpel saja sebenarnya menurut Adams bahwa motivasi kerja itu bergantung dari bagaimana orang mempersepsikan atau merasakan keseimbangan antara kontribusi dia versus kontribusi yang diberikan oleh rekan kerjanya yang lain dan hasil yang dia terima versus hasil yang diterima oleh rekan kerja yang lain. Tentu saja dalam hal ini posisinya harus setara ya, kan gitu. Nah di sini, apabila seperti timbangan ini misalnya, apabila gaji yang diterima oleh si A ini, kita anggap ini A dan ini B, gajinya lebih rendah dibanding yang diterima oleh si B, kira-kira menurut Anda motivasinya turun atau naik? Pasti turun, karena dia membandingkan kan, sudah ada perbedaan kan gitu. Nah, jadi jika dianggap tidak adil menurut Adams gitu ya, usahanya tadi sudah pasti menurun, malas jadinya kerja, tidak rajin lagi, cenderung akan berkonflik, kualitas kerja akan turun, sehingga bisa jadi nanti karyawannya juga gampang untuk resign atau keluar dari sana, karena merasa tidak ada harganya lagi. Ya, kan gitu ya. Oke, pertanyaan saya adalah ini. Misalnya, dengan teorinya Adams, bagaimana reaksi karyawan apabila ia merasa bekerja lebih banyak dari rekan kerja yang lainnya, tapi memperoleh penghargaan yang sama saja atau bahkan lebih rendah? Seperti tadi. Ada yang bisa bantu saya jawab? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Jawaban apa kira-kira? Menurut saya, jika terjadi hal seperti ini, karyawan akan berdampak kepada karyawan, yaitu kekecewaan pada karyawan, karena dampak dari kekecewaan itu akan diperoleh hasilnya mengurangi usaha kerja dari karyawan tersebut, lalu akan timbulnya protes pada karyawan, serta kualitas kerja yang akan menurun dan berdampak juga pada resignnya karyawan tersebut, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Banyak jadinya dampaknya ya. Intinya pokoknya karyawannya akan jadi sudah tidak terlalu pengen lagi bekerja di sana gitu ya, dengan usaha dan segala macam sudah mulai turun sampai bisa jadi pengen resign atau keluar tadi ya. Oke, bagus. Nah, itu adalah kelima teori ya dari ahli yang dapat Anda pelajari untuk memahami motivasi kerja. Sebenarnya tidak hanya 5, sangat banyak lagi ahli-ahli yang lain. Itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan atau konteks-konteks dalam perkuliahan berikutnya ya. Nah, ini bentuk peta gambarannya yang saya rasa sudah paham semua ya. Baik. Nah, sekarang saya akan bagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Saya minta nanti masing-masing kelompok untuk menganalisis sebuah kasus yang ada di depan saya ini. Pertanyaannya ada di bawahnya itu ya. Jadi baca dulu kasusnya tiap kelompok dan jawablah 2 pertanyaan ini. Teori mana yang paling relevan untuk menggambarkan kasus yang ada di PT Kreasi Digital Nusantara, dan strategi apa sih yang harus dilakukan oleh PT tersebut untuk mengatasinya? Paham ya? Oke, setelah ini saya akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Saya pengen tahu nih, apa yang sudah teman-teman temukan di kelompok masing-masing ya. Saya mulai dulu dari kelompok A. Siapa yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan kasus ini? Saya, Pak. Oke, silakan untuk berdiri. Coba jelaskan. Menurut kelompok kami, Pak, teori yang kami gunakan itu teori Herzberg, yang di mana pada kasus tersebut
gaji sebagai faktor hygiene relatif sudah terpenuhi. Tetapi faktor motivator belum terpenuhi dikarenakan karyawan berprestasi, kurang memperoleh pengakuan, peluang promosi, dan pekerjaan yang menantang. Strategi yang dapat dilakukan organisasi adalah memberikan pengakuan terhadap pencapaian kerja, memperkaya pekerjaan, memberikan tanggung jawab yang lebih jelas, dan menyediakan jalur pengembangan karir, Pak. Oke, baik. Jadi kelompok A dia pakainya Herzberg ya. Jadi menurut si Herzberg, gitu ya, analisisnya dengan kasus ini, hygiene-nya oke, tapi memang faktor motivatornya ini yang benar-benar bermasalah. Jadi strateginya adalah menyasar kepada motivator. Oke, bagus sekali kelompok A ya. Karena kita tadi sudah diskusi, nah saya pengen coba tes nih pemahaman mahasiswa semua dari teori-teori yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini saya sudah sediakan QR code gitu ya. Scan ini akan mengarah kepada laman kuis secara online. Dijawab pertanyaannya dengan serius, nanti akan saya nilai ya. Oke, silakan untuk di-scan dulu. Keluarkan handphonenya, bisa di-scan. Sekarang saya akan buka sesi pertanyaan. Jadi jika ada yang mau bertanya terkait teori motivasi kerja, saya persilakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Oke, baik. Silakan berdiri. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah perbedaan generasi antar pekerjaan mempengaruhi arah motivasi pekerjaannya, Pak? Oh, bagus sekali. Oke, silakan duduk. Saya akan jawab ya. Jadi, apakah beda-beda generasi ini motivasi kerjanya beda atau tidak? Jawabannya adalah tentu saja ada perbedaan. Nah, namun bagian pembedanya gitu ya, itu tergantung nantinya dari tren atau budaya kerja atau cara kerja yang dimiliki oleh setiap generasi. Contohnya gini misalnya, untuk baby boomers atau yang usianya sekarang mungkin sudah 40-50 tahun gitu ya, mungkin yang mereka cari itu dalam pekerjaan adalah apa? Loyalitas kan gitu ya, jabatan kan gitu ya. Dan kalau bisa mereka pengennya kerja itu di tempat yang memang sudah stabil, tidak banyak perubahan, yang tidak terlalu banyak mempelajari hal-hal yang baru gitu ya, kan gitu. Nah, sebaliknya misalnya untuk anggaplah generasi Gen Z kan gitu ya, atau yang lebih muda, yang usianya mungkin sekarang baru 20 tahunan kan gitu. Motivasi kerja bisa jadi sangat berbeda sekali dengan baby boomers tadi. Mungkin mereka sukanya kerja di tempat yang lebih fleksibel. Kalau bisa di tempat kerja tersebut menyediakan berbagai fasilitas hiburan, mungkin ya, mungkin ada tempat tidurnya, mungkin ada sarana gamenya mungkin kan gitu ya. Nah, mereka lebih suka kerja dengan pola seperti itu. Nah, soal gaji pun juga berbeda. Mungkin yang umur 20 belum menikah, mungkin tidak masalah dengan gaji yang kecil mungkin gitu ya, atau yang standar. Mungkin kalau yang sudah tua-tua atau yang sudah punya keluarga, otomatis karena kebutuhan mengharapkan gaji yang lebih besar terutama. Atau mungkin yang sudah tinggi pendidikannya, pengen yang lebih tinggi lagi dapat jabatan ya dalam pekerjaan. Kira-kira gitu. Jadi jawabannya adalah, adakah perbedaan? Ya, tentu saja ada. Nah, perbedaannya adalah dipengaruhi oleh pola ataupun culture-nya gitu ya. Kalau bahasa gaulnya, culture kerja yang dimiliki oleh tiap generasi. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, kita sampai ke bagian akhir dari kuliah ini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan nggak apa yang sudah kita dapat pelajari hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Bagus. Masih semangat ya. Oke, silakan. Motivasi kerja dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Maslow menekankan tingkatan kebutuhan, Herzberg membedakan faktor hygiene dan motivator, Max Lellen menjelaskan kebutuhan berprestasi. Vero menjelaskan hubungan antara usaha kinerja dan penghargaan, sedangkan Adams menekankan persepsi keadilan. Dalam organisasi modern, peningkatan motivasi karyawan tidak cukup dengan gaji saja, Pak, tetapi juga perlu pengakuan, kesempatan karir, sistem imbalan yang jelas, pekerjaan yang menantang, dan perlakuan yang adil. Oke, cukup gitu ya? Iya, Pak. Oke, silakan duduk. Bagus sekali bentuk rangkumannya ya. Iya, Pak. Jadi ingat, motivasi itu tidak hanya bisa dipahami dari satu kacamata teori saja, namun sangat banyak perspektif yang bisa kita pahami. Bukan berarti tertutup kemungkinan di masa yang akan datang akan ada teori atau pendekatan baru, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Karena ingat, manusianya juga ikut berubah. Ingat ya, kita belajar psikologi, dasarnya seperti apa. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya dan semangat. Akan ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa untuk cek
e-learningnya, karena saya akan tinggalkan tugas terkait motivasi kerja lebih lanjut di e-learning masing-masing gitu ya. Terima kasih saya ucapkan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.